warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama yaitu Anissa Febrianti, NPM 20030211010. Anggota yang kedua yaitu Dea Rendra Vita, NPM 20030200009. Anggota saya yang ketiga yaitu Tiara Novitasari, NPM 20030200043. Izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan materi yang berjudul tentang ruang lingkup pembiayaan dan jenis pembiayaan pada Bank Syariah, mata kuliah Manajemen Pembiayaan Bank Syariah yang diampu oleh Bapak Kamino. Ruang lingkup pembiayaan pada Bank Syariah. Lembaga keuangan syariah paling fenomenal adalah Bank Syariah, di mana Bank Syariah menjadi salah satu fenomenal karena uang ditata kelola secara moneter oleh bank dan diedarkan melalui perbankan. Bank Syariah adalah sistem perbankan yang menjalankan prinsip-prinsipnya sesuai dengan prinsip syariah, di mana Bank Syariah ini harus bertransaksi itu dengan cara menghindari transaksi yang dilarang dalam syariah. Oleh karena itu, pinjaman atau pembiayaan di dalam bank syariah maka diharamkan mensyaratkan kelebihan dalam pembeliannya. Biasanya akad pinjaman ini dikomodinasikan dengan akad dagang, misalnya jual beli manfaat atau jasa. Dengan demikian, tetap saja keuntungan diambil oleh bank syariah dalam melalui transaksi jual beli. B. Jenis-jenis pembiayaan pada bank syariah. Jenis pembiayaan pada bank syariah dapat dikelompokkan berdasar jangka waktu, sifat penggunaan, dan keperluan. Pembiayaan juga dapat dikelompokkan berdasar sifat penarikan dan cara pelunasan. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu jenis pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan. Berdasarkan tujuan penggunaan, pembiayaan ini dibedakan menjadi pembiayaan konsumtif dan pembiayaan komersial. Pembiayaan konsumtif ialah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Pembiayaan ini umumnya untuk perorangan, seperti untuk pembelian rumah tinggal, pembelian mobil, untuk keperluan pribadi. Pembayaran kembali pembiayaan ini berupa angsuran, berasal dari gaji, bukan dari objek yang dibiayai. Jenis-jenis pembiayaan yang termasuk ke dalam jenis pembiayaan konsumtif antara lain pembiayaan perumahan, pembiayaan mobil, pembiayaan multiguna, dan kartu pembiayaan. Pembiayaan komersial. Pembiayaan komersial yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang dipergunakan untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Pembiayaan komersial terdiri dari pembiayaan mikro, pembiayaan usaha kecil, pembiayaan usaha menengah, pembiayaan korporasi. Pembayaran kembali pembiayaan komersial ini berasal dari hasil usaha yang dibiayainya. Penentuan besar kecilnya pembiayaan mikro, kecil, dan menengah ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank. Yang kedua yaitu jenis pembiayaan berdasarkan keperluan. Jenis pembiayaan berdasarkan keperluan dikelompokkan menjadi pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan proyek. Yang ketiga yaitu jenis pembiayaan berdasarkan cara penarikannya. Berdasarkan cara penarikan, pembiayaan terdiri dari yang pertama sekaligus, yang kedua bertahap, yang ketiga rekening koran atau revolving atau penarikan sesuai kebutuhan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Presentasi yang akan saya jelaskan adalah yang pertama, jenis pembiayaan berdasarkan metode pembiayaan, jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu, jenis pembiayaan berdasarkan akad atau perjanjian. Nah, jenis pembiayaan berdasarkan metode pembiayaan ini dibagi menjadi dua, yaitu jenis pembiayaan bilateral dan jenis pembiayaan sindikasi. Jenis pembiayaan bilateral ini yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah oleh hanya satu bank. Sedangkan pembiayaan berdasarkan sindikasi yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan untuk membiayai suatu proyek atau usaha tertentu. Pembiayaan sindikasi diberikan kepada syarat-syarat dan ketentuan yang sama, menggunakan dokumen yang sama, dan
diadministrasikan oleh agen yang sama. Pembiayaan sindikasi umumnya merupakan pembiayaan dengan ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah jumlah pembiayaan biasanya meliputi jumlah yang besar. Yang kedua adalah jangka waktu pemberian biasanya menengah atau panjang. Yang ketiga adalah tanggung jawab peserta sindikasi bersifat tanggung rentang. Masing-masing peserta sindikasi bertanggung jawab hanya untuk bagian jumlah pembiayaan yang menjadi komitmennya. Salah satu sindikasi ditunjuk menjadi sebagai agen yang mengadministrasikan pembiayaan sindikasi. Yang kedua adalah jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu. Nah, pembiayaan jenis ini dibagi menjadi tiga, yaitu jenis pembiayaan jangka pendek, pembiayaan jangka menengah, dan pembiayaan jangka panjang. Pembiayaan jangka pendek yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank tidak lebih dari 1 tahun. Pembiayaan jenis ini umumnya berupa pembiayaan modal kerja untuk perdagangan, industri, dan sektor lainnya. Yang kedua adalah pembiayaan jangka menengah. Nah, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank lebih dari 1 tahun atau sampai dengan 3 tahun. Contoh pembiayaan jenis ini yaitu adalah pembiayaan untuk pembelian kendaraan, pembiayaan modal kerja untuk konstruksi. Yang ketiga adalah pembiayaan jangka panjang. Nah, pembiayaan jangka panjang ini yaitu pembiayaan dengan jangka waktu pembiayaan yang diberikan lebih dari 3 tahun. Contoh pembiayaan jangka panjang adalah pembiayaan untuk pembangunan pabrik besar, jalan tol, bandara besar, dan lain-lain. Yang ketiga adalah jenis pembiayaan berdasarkan akad atau perjanjian pembiayaan. Nah, ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad jual beli antara bank dan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan murabahah, istisna, dan salam. Yang kedua adalah pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi atau penanaman modal, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad penanaman modal bank kepada nasabah dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama. Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Yang ketiga adalah pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi sewa-menyewa, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian sewa-menyewa atau sewa-beli antara bank dengan nasabah. Pembiayaan ini meliputi pembiayaan ijarah dan ijarah muntahiyah bin tamlik. Yang keempat adalah pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi pinjam-meminjam, yaitu fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad pinjam-meminjam antara bank dengan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini disebut dengan KOD. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami memohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.